gelap ke dalam terang. Kau memindahkan hidup kami. Hanya ada terang, hanya ada kemuliaan, hanya ada kasih-Mu, hanya ada penyertaan-Mu, pemeliharaan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa, Kau indah dari segala sisi. Depan, belakang, luar, dalam, kiri, kanan. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Kau perkasa, Kau luar biasa. Engkau tidak melakukan kekerasan. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Engkau tidak loyo. Tapi Engkau lembut. Engkau gentle. Terima kasih ya Bapa. Engkau sekuat baja serbu sutra. Engkau gembala yang agung. Engkau gembala yang luar biasa. Sekaligus Tuhan, anak domba yang disembelih bagi kami. Kau raja sekeraja. Kau kuat, Kau perkasa, Kau hebat. Sekaligus hamba yang melayani kami. Kau yang memberikan, menyuplai segala yang kami perlukan dalam kehidupan. Apapun yang kami punya, yang kami nikmati, yang kami jalani, yang kami hidupi, tidak ada yang tidak pemberian Tuhan. Semua kasih karunia Tuhan. Kau sekaligus roti hidup bagi kami. Waktu Engkau dibelah-belah, Engkau tidak habis. Waktu 5.000 orang makan, semuanya kenyang, bahkan masih sisa 12 batu. Engkau tidak ada habis-habisnya bagi kami ya Tuhan. Engkau mencintai kami. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak terukur. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati pagi hari ini di tempat ini, di GCD, di gerejamu, di rumahmu, sehidangan dengan Raja. Kami boleh menikmati sampai puas Tuhan. Apapun kelaparan, kehausan kami, kerinduan kami secara pribadi. Bapa mencintai kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapak. Buka pintu mulut berkata, biar semua perkataanmu saja disampaikan oleh anakmu. Bapak, kami tahu tiap firman-Mu kembali kepadamu. Yang diucapkan Tuhan di tempat ini kembali kepadamu tidak akan sia-sia, tetapi akan melaksanakan seperti apa yang Kau perintahkan dan berhasil seperti apa yang Kau suruhkan. Bapak, pelaksana firman-Mu itu kuat Tuhan dan pasti. Dan karena kami tahu ya Bapak, kami boleh mendengar semua yang baik, semua yang luar biasa, semua yang Tuhan janjikan. Amin. Menjadi milik kami secara pribadi. Terima kasih Bapak. Begitu indah Kau, begitu luar biasa. Kami memandang kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Erik. Pak Erik mau berangkat melayani lagi. Terima kasih. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mika belum ya. Oke. Pagi hari ini kita akan melihat Yesus lagi. Kita akan melihat bagaimana dia waktu di bumi, ya, bagaimana kadang-kadang kan tadi kita dengar ya bahwa orang hidup, kita pikir kata Temi ya, memang defaultnya udah gitu ya, memang ya kalau mamahnya asma, saya mau bilang bengek lagi, anaknya turunan gitu ya. Cuman saya waktu dengar itu saya ingat ya, kita kan sekarang anak Yesus. Yesus nggak bengek, Yesus nggak asma ya, Yesus nggak karena kita anak Yesus, Yesus nggak ada keburukannya. Karena itu kita senang kita melihat Yesus ya. Kita senang dia turun dari surga, dari pangkuan Bapa, dibilang dari bosem Bapa, dari pangkuan, dari pelukan Bapa turun ke bumi. Nggak ada yang bisa lihat Bapa, belum pernah lihat Bapa, tapi kita lihat dia, ya. Kita lihat dia dan kita mengerti, wah, ternyata Bapa itu nggak ada buruknya sama sekali, ya. Dan dalam perjalanan murid-murid berjalan, mereka baru gini ya. Nanti kita lihat sedikit ada filmnya, kartunnya, nggak ada anak kecil tapi biasanya ada Yosi, ada si Keke. Cuman kita mau lihat seperti anak kecil aja ya, karena ternyata orang itu orang berdewasa itu kadang-kadang nggak gampang. Dan Tuhan kadang-kadang melakukan berulang-ulang, ya, berkali-kali. Tapi kok bisa sampai ngehnya tuh perlu waktu lagi, ya. Jadi nggak apa-apa kita ulang-ulang, ya. Waktu Tuhan
baru aja gitu ya, kalau di penjara baru aja Tuhan keluarin dari tanah Mesir, nggak bersungut-sungut lagi ya kan, baru aja Tuhan kasih makan 5.000 orang ya dengan 5 roti 2 ikan ya. Murid-murid bisa gini, wah kita mati nih kena badai gitu ya, padahal Tuhan yang perintahkan ke seberang ya. Nanti mungkin kita lihat. Nah, cuman ada yang kita mau taruh di dalam hati kita, sehingga waktu pulang kita nih gini ya, oh ya kita pulang kita tahu, oh Yesus bilang ini, tenang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, hafalin ya, coba bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, minimal mau pulang. Ya, jadi cuman waktu nanti kita lihat ayat-ayatnya ya, waktu Tuhan berjalan, murid-murid menyeberang, nggak kemana-mana karena angin sakal, saudara ya, angin yang bertentangan, yang berlawanan dengan tujuan mereka, ya. Mungkin saya bayangkan kalau kita lihat, wah ini GCB, wah perahunya Tuhan, ya, we believe, gereja ciptaan baru. Kalau firman Injil kasih karunia diberitakan secara radikal, umat Tuhan diubahkan, diberkati secara radikal. Ya mungkin kita, oh mana, ya belum kelihatan atau apa ya. Padahal Tuhan matanya terus memandang kepada kita. Pemeliharaannya terus dalam keadaan kita. Kadang-kadang kita nggak menghargai, atau kita udah pernah ngalamin, ya. Tapi kita nggak lihat lagi, mungkin kok lama atau begini ya. Padahal kita terus dengar, ya. Nah tapi nggak apa-apa. Kita terus lihat bagaimana bahwa sebenarnya mata Tuhan tuh ngeliatin terus, ya. Cuman kita juga belajar karakter-karakter Tuhan, ya. Kita belajar di tempat ini. Tadi Kristen sedikit ngobrol sama saya gitu ya, kenapa orang Kristen bilang misalnya, oh Tuhan mah kasih saya penyakit, izinkan gini, tapi sepertinya memang terjadi, ya, dan itu menjadi kayak umum, ya. Sebaliknya kita juga lihat, kita juga yang mau tutup mata, ya. Pastor Pin, NCC cerita, ya, bahwa enggak, Tuhan itu memberikan kita kesehatan, gitu ya, mereka sehat. Tuhan itu memberikan mereka kemudahan, kesegaran, jadi, ya. Jadi sepertinya kita ngerti gitu ya, bahwa lama-lama kita lihat, oh iya ya, waktu orang Israel minta ini aja, minta hukum Taurat gitu ya, segala kau perintahkan pasti kami lakukan, dikasih, ya. Minta, oh bentar dulu, kita selidiki dulu, ya. Tanah yang berlimpah semadul, kita mesti curiga dulu, Pak Melki ngomong apa nih, kita curigai. Saudara, beda ya curiga sama saudara selidiki, ya, selidiki dari firman, ya. Itu baik, itu bagus ya. Tadi firman Tuhan di mana tuh? Oh, di Matius 14 ya, tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus naik ke perahu. Ceritanya di mana lagi ya? Wah, di Lukas ada, di Lukas 6. Bukan di Lukas, di Yohanes 6 atau di Markus 6, ya. Kita lihat lagi. Nggak apa-apa, itu namanya kita pengen secara pribadi melihat apa yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita, ya. Dan itu bagus sekali. Tetapi kalau kita bilang ini, gue lihat dulu, bohong gitu ya kan, tanah berlimpah yang sudah madu, bohong, ya. Akhirnya disurvei, benar, mereka lihat raksasa, ya. Nah, Tuhan itu kirim murid-muridnya, udah kasih 5 roti 2 ikan makan, ayo ke seberang, ya. Mereka ke seberang, mereka nggak nyampe-nyampe, saudara ya. Nanti kita lihat bagaimana mereka itu kurang lebih dari jam 8 malam setelah kasih makan sore-sore, ya kan, makan, kumpulin lagi 12 bakul, ya. Udah suruh pulang. Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Murid-muridnya, kamu seberang dulu lah ke Genesaret, ya. Kalau di Yohanes bilang seberang dulu ke Kapernaum, ya. Kemarin kita dengar Kapernaum. Oh iya, desa nyaman katanya, ya. Nyaman artinya Kapernaum. Tuhan sebenarnya mau kirim ke tempat nyaman, ke tempat yang baik, tempat yang istirahat deh. Tapi mereka nggak istirahat ternyata, karena musuh mencoba memberikan hal-hal yang buruk, ya, yang menghalangi, yang ya, yang melawan, ya. Mau ke sana, anginnya ke sini, ya.
Jadi cuman Tuhan lihat, Tuhan berdoa, Tuhan bersyafaat pada kita, Tuhan liatin kita, ya. Jadi lama-lama kita juga makin ngerti ya bahwa oh iya dia nggak pernah meninggalkan kita, dia menanggalkan kita. Ini diucap kali juga diberkati ya kan. Wajahnya memandang kepada kita, menyinari kita dengan wajahnya, dia hidup kita nggak pernah gelap, ya menghadapkan wajahnya kepada kita, dia liatin kita terus, ya setiap waktu, setiap saat. Ya, jadi kita lihat juga di dalam peristiwa-peristiwa di lalu seperti ini, ya. Jadi Tuhan berjalan di atas air seperti mau lewat, ya. Nah kalau saudara lihat sekarang di bawah Grace, ya kita melihat jadi hal-hal yang tadinya kita terlewat dibaca Alkitab, ya sekarang jadi sesuatu yang berarti loh saudara, ya. Tadinya saya nggak ngerti kenapa ya kalau di Markus kok dibilang dia jalan di atas air, tapi seperti mau lewatin, ya. Oh Tuhan gentle, Tuhan tuh begitu lembutnya sehingga dia tidak memaksa sampai di perahu yang sedang goncang aja, ya dia tetap tidur misalnya, dia seperti mau lewat. Tetapi kalau kita manggil Yesus, ayo dong masuk dong di dalam masalah keuangan saya, Yesus masuk dong di dalam masalah keluarga saya, Yesus masuk dong, saya serahkan kayak tadi kan kita nyanyi gitu ya, Jesus my help, I call on your name, I cast my cares on you, ya. Kalau bahasa Alkitab bilang all my care, ya. Semua masalah saya lempar, ya. Nggak usah ragu-ragu, lempar aja, ya, because karena dia cares kepada kita, mempedulikan kita, ya. Kalau bahasa ini kalau dilembutkan, serahkanlah segala masalahmu kepada dia, sebab dia yang memelihara kita. Karena walaupun ini kita ngerti, ya, ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Dia ternyata nggak mental saja. Makin lama kita belajarin, kita dengerin firman Tuhan di sini, bahkan ada hal-hal yang perkataan-perkataan yang misalnya begini, tuh semua bangsa-bangsa semua punya raja, kenapa kita nggak punya raja? Samuel, kita minta raja semua. Samuel merasa tersinggung, kenapa? Saya bilang, Tuhan, mereka semua nolak aku nih sebagai nabi, ya kan? Mereka tuh nggak mau terima lagi. Tuhan bilang apa? Enggak, mereka nggak nolak kamu, mereka nolak aku jadi raja, ya. Karena teokrasi kan, Yesus Tuhan raja. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih, ya. Cuma ya kasih tahu konsekuensinya, ya. Jadi saudara, betapa bersyukurnya kita di tempat ini harusnya, ya, bahwa kita dengar tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, amin. Amin. Ya, tentang dia baik, ya. Dan kita bersyukur, Alkitab juga berkata begitu, ya. Alkitab nggak berkata gini, Femi, mama kamu kan asma ya, jadi kamu siap-siap aja asma. Ada gitu nggak? Ada nggak di Alkitab bilang gitu? Nggak ada, ya. Yang ada begini, semua asma kamu saya udah pikul, kamu anakku, kamu keturunanku. Keturunan siapa? Saya keturunan Yesus. Yesus ada asmanya? Nggak ada, ya. Coba bayangkan hal seperti itu. Belum lagi kita bicara beberapa bulan lalu tentang semua berkat, ya, semua kebaikan, semua berkat, ya. Kita sadar, iya ya, nggak ada dalam hidup kita kalau nggak berkat Tuhan, ya. Bahkan Pastor Tim bilang gitu, saya sih senang loh. Saya lebih baik orang mengetahui saya sebagai orang ini, oh itu orang yang diberkati Tuhan, daripada apapun yang lain katanya. Oh dia itu gembala, oh dia itu pendeta besar, atau itu dia bisa orang mengenal dia sebagai orang yang diberkati Tuhan. Ini terbalik ya. Kadang-kadang kita takut gitu. Iblis makanya tricky gitu ya. Sangat mau menjebak hidup orang-orang Kristen. Ya, karena waktu kita bilang saya orang yang diberkati Tuhan. Loh, saya sadar kok saya bergantung hidupnya sama Tuhan. Amin. Amin. Dan kita sadar kok bahwa Tuhan hanya, dan Tuhan itu Tuhan yang memberi berkat. Dia ada imam besar agung, ya, yang daripadanya itu hanya ada berkat. Kita belajar dari mana? Dari Alkitab. Semua imam besar di Perjanjian Lama hanya memberi berkat. Nah demikian kita dapat melihat dari peristiwa-peristiwa perjalanan Yesus waktu di bumi, ya. Ini kan ayat-ayatnya ada di Matius 14 itu ya, Yohanes 6, Matius 6 ya. Korelasi, bagaimana ceritanya? Saya
puterin filmnya aja lah sedikit ya. Ada suaranya. Tunggu. Oke. After feeding thousands of men and their families with just 5 loaves of bread and 2 fish, Jesus told his followers to sail to a town on the other side of the lake. Go ahead to Bethsaida. I will come later. Nanti gue nyusul. Naik berdoa. So his helpers got into a boat to cross the big lake. While Jesus went up into the hills to pray. Di bukit berdoa. Banyak yang hubung-hubungan di danau atau laut Galilea ini ya, disebutnya laut karena lagi besar. In the middle of the lake, a strong wind began to blow, making large waves. In the boat, the followers were having trouble. Angin sakal ya, mereka nggak kemana-mana nih. Soon they saw something that frightened them more than the storm. A man walking on the water. Dia lihat Yesus jalan tapi dia nggak tahu. It's a ghost! Karena itu hantu. But it wasn't a ghost. It was Jesus walking on the water. Have courage. It is I. Don't be afraid. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Peter, is it really the Lord? Lord, if that really is you, then tell me to come to you on the water. Come. Mantap. So Peter left the boat and walked on the water to Jesus. But when he saw the wind and the waves, he became afraid and began to sink. Lord, save me! Kita dengar apa yang Jesus kita lihat. reached out his hand and caught Peter. Harusnya ada lihat Yesus ya. Why did you doubt? After Peter and Jesus were in the boat, the wind became calm. Then those who were in the boat worshipped Jesus. Truly, you are the Son of God. Ya, mereka langsung sampai. Haleluya. Sudah luar biasa ya bahwa dari bukit Tuhan, dari surga Tuhan berhubungan dengan kita, ya. Kita mengenal Allah Bapa, bagaimana kita memandang Yesus. Saudara, sebenarnya seninya dalam hidup kita hanya memandang Yesus kok, ya. Cuman memang di dalam hidup ini faktanya kita juga melihat angin, kita melihat perahu goyang, kita melihat gelombang, ya. Tapi kalau melihat Yesus dan kita bilang, wah, gimana nih? Tuhan bahkan bilang, tuh mau jalan gitu ya di atasnya, ayo kamu, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nanti kita lihat ya. Nah, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ya, bahasa Inggris bilang, no one has seen God anytime, kapanpun, nggak ada yang bisa lihat Tuhan. Ya, saudara bayangin di perjanjian lama, Musa hanya lihat tubuhnya Tuhan. Ya, semua yang lihat Tuhan mati, saudara. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena begitu terang, begitu mulia. Tetapi kita punya Yesus. Ya, sekarang nih kita yakin Yesus, memandang Yesus. Ya, kita memandang Allah yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, bahkan menciptakan waktu, menciptakan semua. Dia nggak di dalam itu, dia di luar itu.
ya, dan hanya anak Allah, ya, yang ada di pangkuan Bapa, ya, tadi dibilang pangkuan di bosom of the Father, ya, He has declared Him. Ya, jadi apa yang kita lihat di firman Tuhan, apa yang kita dengar tentang Yesus, ya, tentang karyanya, tentang kasih karunia yang seperti ini, kita sebenarnya sedang lihat cinta kita, ya, kuasa langit dan penguasa langit dan bumi, ya, dan itu yang membuat kita, iya ya, kenapa mesti takut, ya, kenapa ada ketakutan, ya, teman kita nggak apa-apa, kita urutin aja, ya, kita lihat di dalam Matius 14, ya, sampai jam 3 ya mereka, ya, mendayung dari jam 8 sampai jam 3 itu 7 jam, ya, nggak kemana-mana, ya, sampai ke 8 yang paling penting. Sudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang perintahkan juga Tuhan, ya kan? Dalam kehidupan kita tahu kenapa kita masih di bumi ini, ya kan? Kenapa kita nggak, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati terus masuk surga, tenang, di surga nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan. Kenapa kita masih di bumi? Bahkan kalau kita ulang tahun, panjang umurnya, serta mulia, ya kan? Sebenarnya Tuhan memang mau nyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita, ya, melihat Yesus, ya, Yesus dalam kehidupan kita, ya, apapun saudara, apapun, ya, ini dikasih kerinduan, dikasih passion untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan misalnya, ya kan, itu apa? Itu supaya Tuhan dimuliakan oleh kehidupan, keluarga, apapun. Ya, soalnya kalau kita baca Alkitab, kita akan ketemu gini, sampai begini. Tuhan bikin kita ini begitu dimuliakan sampai orang Yahudi itu iri. Ya. Jadi kalau Pastor bilang kita ini sampai memprovokasi mereka. Ya. Kalau ketemu orang Yahudi, kan orang Yahudi di sini kita bilang gini, ini Allahmu yang berkati saya. Bukan Allah saya, Allahmu. Ya, supaya apa? Supaya kita itu dapat dia bilang, oh, gue yang punya Allah, kok yang diberkati, hidup kita penuh ketakutan, kok kamu enggak, ya? Jadi saudara, dengan menyadari itu, waktu kita terus makan Yesus, kita tahu gitu ya, bahwa Tuhan itu memang membawa kita terus dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, ya kan? Benar-benar, ya. Ini saingan sekarang sama yang sebelah, ya. Rame ya miknya. Ya, nggak apa-apa, ya. Dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, Yesus juga sama sebenarnya. Ya, ketika kita masih di bumi ini, dia kembali jadi apa? Dia bersyafaat untuk kita. Ya, jadi sebenarnya gereja ini saya nggak mau kalau bukan perintah Tuhan. Ya, saya nggak mau. Cuma kita duduk di sini dengerin. Atau beribadah, kita punya kesadaran penuh bahwa ini memang perahu Tuhan, ya, Tuhan yang suruh, ya, dan kita penuh keyakinan aja, ya. Kalau sekarang ini 3,5 tahun kurang, ya, masih kayaknya nggak maju-maju di tengah badai, ya kan? Saudara, kalau kita terusin tadi ceritanya, ya, kalau saudara baca di Alkitabnya, mereka sampai di Genesaret, ya, orang banyak itu datang. Ya, ketemu Yesus pegang jubah aja, ujung jubahnya aja sembuh. Ya, saudara, makanya sebagai di kota Bandung atau di Indonesia, ya, nggak banyak, ya, di kota Bandung kita baru dengar, oh, ada gereja kasih karunia, ya, yang memberitakan Yesus hanya kasih karunia secara murni, ya, secara radikal. Ya, radikal artinya bukan hal yang negatif, ya. Radikal itu kembali kepada intinya, kepada pokoknya. Apa sih kasih karunia? Kenapa sih cuma-cuma? Ya, kenapa sih unmerited favor gitu, ya, unearned, undeserved, ya? Kenapa sih kita nggak layak? Kita usahakan, bukan perform kita, tapi diberikan, ya. Ketika kita mengerti, menerima, terus makan, ya, kita akan bertumbuh,
akan jadi seperti apa yang Tuhan maksudkan. Ya, karena tujuannya pasti terjadi. Saya nggak mau tahu modalnya kayak apa. Tadi kita baca, dengar kesaksian aja modalnya dari babak belur gitu. Ya, saya nggak bisa bayangkan kehidupan dengan orang tua yang membenci, bercerai, hancur, kehidupan yang mungkin free sex, kehidupan yang bisa-bisa, ya, sampai tiba-tiba kayak terbangun dari mimpi aja gitu ya, melihat kasih karunia dan hidup di dalam itu, ya, hidup di dalam itu dan diubahkan oleh Tuhan, sehingga nggak ngerasa seperti wah ini upaya saya nih, wah saya udah berubah karena saya, nggak, tetapi kayak dikatakan seperti saya nggak lakukan apa-apa. Kenapa? Karena diri, ya, jaga diri. Jadi angin sakal, ya, angin sakal tuh enantios bahasa Yunaninya, opposite, ya, antagonistik, over, against, contrary. Selalu ada aja orang mau mencoba against, contrary, ya, menuntut saudara misalnya, atau berusaha lagi baru mau maju, bukannya bantu tapi malah menjadi kontra, ya. Karena kita sadari aja, ya. Jadi dalam perjalanan event Tuhan yang perintah naik perahu, Tuhan juga dada masih dada, ya kan? Tetapi iblis berusaha angin, ya, yang kontra, ya. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air, ayat 25-nya dari Matius 14 tadi, ya. Jadi sekitar mereka selesai jam 8 malam, yang tadi saya bilang 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Sudah hebat nggak? Lagi mujizat tuh ya, sama aja kan kayak orang Israel kan. Masih makan, hari itu masih makan mana pagi itu, ya, tapi tiba-tiba di Misraim bilang gini, enggak, nanti masuk situ dimakan raksasa katanya. Nah, itu manusia kayak gitu tuh, orang besar, ya. Ya, mereka mendayung dan kurang lebih 7 jam. Ya, bayangin, sia-sia sepertinya. Apa yang bakal sia-sia? Tuhan di atas bukit loh, dia lihat loh di danau itu bagaimana murid, ya. Cuman memang ditulis di dalam firman Tuhan, sepertinya kayak dites gitu ya. Kalau saya baca ada di Markus 4 kejadian yang mirip gitu ya. Seberang malah Yesusnya di dalam perahu. Mungkin nanti kita lihat ya. Mereka nanti kita lihat yang itunya ya. Ketika murid-murid melihat dia berjalan dari mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, jadi kalau kita baca di Alkitab, semua kalau tiba-tiba Yesus datang, gitu ya, atau malaikatnya, semua nembah ketakutan. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu lihat ke diri, ya kan? Ya, makanya kita nih lagi sedang belajar sesuatu yang di metanoia, ya. Kita lihat Yesus datang, wah, Yesus, gitu ya, penuh sukacita. Ya, bukan lihat diri. Tadi sampai dibilang ya waktu kesaksian itu ya, dia datang ke Yesus, dia pikir dulu nggak mungkin lah saya datang ke gereja. Kenapa? Pasti dibilang lu, oh maaf, keraknya neraka. Ya kan? Saya udah pasti lah, cuma ngomongin lah, lu mah orang berdosa, lu mah pasti masuk neraka. Ya, tapi kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Sekalipun mereka bilang itu hantu, Tuhan bilang enggak, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Setelah kita punya kehidupan di perahu masing-masing apa? Apa yang menjadi kayaknya menghidup kita tuh yang menjadi bakalan? Ya, Tuhan bilang tetap tenanglah, ya, calm. Ya, bahkan nanti kita lihat ya, tenanglah itu bahasa aslinya apa? Ya, I am. Kita akan lihat ya, I am itu siapa? Ya, siapa itu yang disebut I am that I am? Ya, tadi kita udah lihat kan, dia yang menyatakan Bapa. Ya. Dan ayat firman tetapi Yesus segera berkata, tenanglah, aku ini jangan katakan, be good cheer, ya, bersukacita bahkan. Jadi, nah,
Nah ini seru nih ya. Jadi waktu kita dalam kehidupan kita lihat kok goyangnya perahunya, kok ya minimal ya. Kok dari sana pindah ke sini? Oh, ini goyang nih Pak Melki nih goyangannya nih. Kita liatin lagi, ya kan? Liatin lagi Tuhan, liatin lagi. Ya, saya cuma lihat ya bayar separoh, ya udahlah. Ya kan orangnya juga bangkunya masih kosong, udah dikit ini. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tolong, ya liatin ya bagaimana be of good cheer, tetap bersuka cita, ya. It is I, ya, I am, ya, do not be afraid. Nah, ini King James ya. Jadi tenanglah, ya, Tarsil, be of good cheer, riang gembira. Wah, ini pelan-pelan. Bapak mah enak aja ngomong, ya kan? Lagi keadaan begini, Bapak kehidupannya ini, saya nih gini, saya, suami saya, istri saya, anak saya, mama saya, papa saya, keuangan saya, penyakit saya udah divonis, saya udah begini dan begitu dan begitu, ya. Tapi Tuhan tetap sama, ya, tenanglah, karena ternyata di dalam perahu kehidupan kalau nelayan aja udah takut tenggelam, ya. Nanti kita lihat ya bagaimana kejadian-kejadian ini bukan sekali nih, yang kecatat di Alkitab aja minimal 2 kali saya baca ya. Be of good comfort, ya, nyaman, rest, ya, tidak khawatir. Saudara, memang di Grace ini kita belajar, ya, artinya gini. Kenapa orang menghadapi semua orang menghadapi punya masalah? Semua orang punya masalah, ya. Kalau orang nggak punya Grace, dia selalu kecenderungannya gini. Salah sih saya. Ya dulu ada teman saya. Udah divonis, ada benjolan, ada gini. Salah sih, dulu saya masih muda, nggak pernah olahraga sih saya. Kenapa pikirannya? Ya kan? Dia nggak percaya bahwa seperti kita dengar bahwa kesehatan itu dari Tuhan, misalnya. Kan cuma masalah belief kan? Salah sih saya. Atau kemarin juga dengar saya sama teman saya jalan dan dia bilang, iya, pendeta Pak Melki, tapi keluarganya hancur, gini gitu. Ya, terus mereka bilang, ya salah sih. Ini sih, itu sih. Ya, dan itu alasan yang paling logik memang. Ya, cuman Tuhan nggak pernah nyinggung itu kalau kita baca tadi Alkitabnya ya. Tuhan nggak bilang, salah sih kedayungnya atau begini atau begitu. Enggak, ya. Tuhan cuma bilang, tenanglah, aku ini ayam, Yesus solusi, jangan takut, ya, pobeo, ya, jangan pobi gitu ya. Pandang Yesus dan pengantara atas kita, undang saja. Nah, nanti kita akan lihat ya, kenapa tinggal undang saja, ya. Pertama, kan dia bilang rest, ya, tenanglah, ya, rest. Waktu di Markus 4 ya, jadi sebelum Markus 6 ada Markus 4 kan? Sudah baca, kok kayak peristiwanya mirip gitu ya. Mereka di perahu tapi bukan mirip, tapi ini ada Yesus tidur di atas tilam, katanya di buritan, ya, di belakang. Tuh, di dekat dayung ya. Tidur di buritan di sebuah tilam. Tidur. Ya. Murid-murid bilang apa? Murid-murid bilang, kata murid-muridnya yang membangunkan dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, artinya gini, itu kecenderungan manusia, ya, bahwa kita bilang kita ada Tuhan, kita bilang kan, He never leave us, never forsake us. Dia bersama kita di dalam Yesus, di dalam saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, ya kan? Tetapi kalau kita nggak diajarkan grace secara radikal, kita bilang apa? Ya Tuhan izinkanlah kita kena badai. Ya Tuhan kasih kita badai. Ya Tuhan kasih kita sakit. Tuhan kasih kita celaka. Tuhan kasih itu. Kenapa nggak ada jawaban lain? Ya. Dan yang kita pelajari akhirnya, kenapa akhirnya turun temurun jadi kayak begitu? Bukan hanya, misalnya bukan hanya gembalanya yang ngomong gitu ya.
Tetapi semua jemaatnya akhirnya terjadi hal yang negatif. Ya, itu makanya itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab berat dalam konteks berat, saudara ya. Itu yang saudara dan saya by grace pilih. Ya, kita masih mau diombang-ambing, ya, karena hari-hari ini beritanya misalnya kemarin saya dengar khotbahnya Pastor Vince, ya, dia bilang di Singapura ada hambatuan dari luar negeri nanya, kenapa ya orang Singapura, kalau saya dengar katanya suka sakit ginjalnya atau apa, karena hidupnya di bawah stres. Seperti itu, ya, dan itu dipercaya sebagai sesuatu yang umum. Dicontohin ya, di suatu universitas di Amerika dibuat percobaan, ya, ada sekelompok babi, dua kelompok, ya, masing-masing babi disuntik dengan serum atau apa yang memblok arteri mereka, ya. Jadi mereka itu dibuat seperti sakit jantung, ya, siap-siap sakit jantung gitu, jadi blok. Ya, dari yang kelompok pertama nggak lama langsung mati. Padahal sama nih babi semua. Kelompok kedua enggak. Kenapa yang pertama mati? Karena mereka dikondisikan di dalam situasi stres. Di sebelahnya ditaruh anjing yang galak, yang gonggongin terus, mati segala. Jadi ternyata secara ilmiah saja, ya, bahwa ada faktor luar yang namanya stres itu yang membuat orang cepat mati gitu. Ya, saudara sama-sama disuntik, diblok gitu. Ya, saudara bayangin ya, kita ini diberikan kepada oleh Tuhan ini bukan berpikiran yang seperti ini. Ada Tuhan, ya, bangunin aja baik-baik. Tuhan, bangun Tuhan, nggak nyampe-nyampe nih, ya kan? Ayo Tuhan, ya, kena badai atau apa, ya. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan, kan kita lihat ada kecenderungan kita tuh, kita lihat misalnya kayak tadi Femi kita ya, lihat mamanya gitu, saking nangis, sudah nangis, wah tunggu, kesian Tuhan, dulu saya mau cobain lagi. Jadi ada kecenderungan negatif gitu, ya, ngomong kami, engkau tidak peduli kami binasa, untung aja Tuhan nggak zaman perjanjian lama ya. Oh gitu ya, ya udahlah mati aja lalu semua. Saudara lihat bahwa beruntungnya kita ini mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah, ya, tentang Yesus, ya, bahwa dia rest. Kenapa? Karena tenanglah, dia kasih contoh. Ya, coba sekarang kita bilang, wah ini makin gede lah, iblis bisa bunuh Yesus, bisa bunuh murid-muridnya. Apakah begitu? Sebaliknya kita pikir, enggak juga kan? Makanya kalau dibilang kena badai, ya dayung-dayung, tapi tetap menyanyi kan? I see grace, you by your sacrifice, I see love reaching for me, the precious blood, washes and sanctified, blessing flow, ya, healing flow, blessing flow, setting me free, ya, tetap bersukacita, ya. Karena apa? Tadi karena ternyata, nah ini teman saya kan udah mulai terima Kristen, dia bilang gini, iya saya nangkep deh, ya, waktu saya punya persoalan atau datang misalnya ada ribut dengan istri dan ini, saya heran tuh, sukacita itu nggak hilang, kecuali kita serahin, ya, nggak hilang. Ternyata itu yang membuat seperti langkah pertama daripada Tuhan welcome dalam masalah saya, ya.
terusin ya, karena Yesus adalah, yang kedua ialah I am that I am ya. Ini di Yohanes 6-nya ya. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, kalau kena angin sakal ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa mungkin ya. Karena di tengah gelombang angin sakal, mau ke depan kena angin, mau balik lagi juga kena gelombang, disuruh Tuhan ke sana lagi ya. Mereka melihat Yesus jalan di atasnya mendekati perahu itu, maka ketakutan mereka ya. Even kita dengar Yesus manusia secara daging, secara natural itu takut sudah ya. Makanya suka mengembangkan khotbah-khotbah atau firman-firman yang nakutin ya. Aneh kan saudara ya. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan bilang benar-benar tuh emang harus takut gitu, mesti takut lihat buah kayak hantu? Apa kayak begitu? Ya kan? Padahal kalau mereka tahu aku ini jangan takut ya. Lihat kan? Tetap kan? I am, don't be afraid. Amin. Ya, susah ya, tapi susah juga kadang-kadang ya, jangan takut ya. Nggak dulu ngomong ya, aja nih Pak Ngelak ini ya kan, emangnya dia juga nggak takut gitu ya. Ya, kadang-kadang kita mau banding-bandingin, tapi kalau kita pikir Yesus yang ngomong ya, kita bersama Yesus, kita bisa lihat Yesus sekarang dari pangkuan Bapa, kita lihat dari firman Tuhan, kita dengar firman yang benar ya. Nah, terus, oh Pak Melki bilang sendiri aja benar, orang lain juga benar. Ya benar juga. Maksudnya gini, benar kalau dibilang gini, wah nggak bisa kita sehat terus. Benar juga, seperti apa yang dia percaya. Ya dulu orang ini ya, orang yang suka apa, motivator yang suka bilang gitu ya. Kalau nggak salah pernah dengar dulu ya. Jadi apa yang kamu bilang ya A, ya jadi benar. Apa yang kamu bilang buruk ya buruk gitu ya, bilang baik ya baik. Suka-suka gitu ya. Tapi ternyata memang ada sedikit tingkat kebenarannya gitu. Bukan ini ya, Tuhan itu seperti apa yang kita percaya. Dan syukurnya setelah kita melihat Yesus turun dari surga, dan dia itu yang kita dengar sekarang, kita lihat gini, iya ya, nggak ada buruknya ya, iya ya, nggak ada jahatnya ya, nggak ada murkanya ya. Sedangkan udah ngomong, Tuhan kamu nggak peduli ya kita binasa. Tuhan nggak bilang gini. Tuhan nggak bilang, oh gitu, ya udahlah matilah lu semua. Malah Tuhan bilang, Tuhan cuma bilang gini, kenapa punya little faith? Kenapa imanmu kecil? Maksudnya gini, kenapa sama nih ke saya, ke semua, cuman berkata gini, kok percaya cuma segini sih? Ya, padahal semua makanan tersedia dari ujung sampai ujung begitu banyak. Ya, jadi betul kata Temi tadi, bukan soalnya dia nggak perlu inhaler lagi, nggak ada hubungannya betul dengan perform kita. Ya, tetap aja mau pakai inhaler, mau ke dokter, serah. Tapi kita tahu Kristus yang menyembuhkan kita, dan kesembuhannya adalah kekal gitu ya. Kita nggak expect ya sekarang sembuh nanti sakit lagi, kumat lagi, enggak. Ya, kenapa? Karena Yesus sampai seketika sampai di tujuan. Coba bayangin, kita punya Yesus yang dibilang ini, tenanglah. Ya, kan kita udah belajar kemarin tuh di Ibrani 6. Waktu Tuhan bilang ini, pengharapan ialah saut yang dilabuhkan di belakang tabir. Tuhan bilang ini, aman dan kuat bagi jiwamu. Tenang, ya, punya penghiburan yang kuat, strong consolation. Kenapa? Saya janji, saya sumpah. Tuhan tuh sampai kasih kita pernyataan-pernyataan yang lebay sebenarnya. Wah, Tuhan janji udah bagus, sudah nggak mungkin salah. Pakai sumpah lagi. Yang mewah. Memang begitu. Nah, kita nih sedang dibiasakan. Kenapa? Karena Tuhan mau nyatakan kemuliaannya lewat kita. Lewat kita. Ya. Dan ngapain mempersulit diri dengan hal-hal yang kita misalnya mau atur Tuhan atau mau gaya kita sendiri, mau ngapain? Ya kan?
Jadi aku ini I am. Ya. I am. Itu jaminan yang teguh, saudara. Yang dia bilang ini, kalau udah Musa tanya kan, kita keluarin aja ya. Nanti kalau orang Israel nanya, siapa tuh Allah yang nyuruh-nyuruh lu keluar dari Mesir? Aku adalah aku. Ya, God said to Moses, I am that I am. And he said that shall thou say you say unto the children of Israel, I am has sent you unto you. Send me unto you. Ya. I am. Aku adalah aku tuh ternyata begitu besar gitu ya. Dia yang pegang jagat raya ini. Dan dia nyatakan kepada solusi kepada kehidupan kita nih, I am. Jadi masalah badai di Laut Galilea tadi itu kecil sekali gitu ya kan. Diam semua udah. Saudara, kita berurusan sama siapa gitu ya. Jadi walaupun mereka lihat pribadi Yesus manusia biasa gitu ya, mereka berusaha dengan berkata I am dan I am. Saudara, dan saya itu dikasih oleh siapa? Dijagai, dipelihara oleh siapa? Yang berkata tenang. Ya, dalam keadaan baik-baik aja kamu, nyaman aja kamu, rest aja kamu. Rest aja. Siapa yang bilang gitu? I am. Bukannya Prince atau Melki. Ya. Yang berkata itu adalah I am that I am. Mau jadi apa dia terserah. Mau bikin apa dia terserah. Mau 5 roti 2 ikan bikin makan 5.000 orang. Mau lemparkan jalamu sebelah kanan, tarik dapat 153 ekor berat besar-besar. Mau dijadiin bangku ini jadi emas juga boleh. I am itu, dia mau bilang, istilahnya kan mau bilang ini, Mesir, Firaun, nggak ada apa-apanya. Ya, tapi memang ada gayanya Tuhan, dimain-mainin dulu gitu, tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4. Ya, supaya apa sebenarnya? Sebenarnya semua buat kita nih, buat kita manusia. Supaya kita, oh ya bisa gitu ya Tuhan ya. Oh iya ya, sambil tidur bangun, tenang. Jalan di atas air, naik perahu, tenang. Ya, buat kita belajar, buat kita semakin melihat gitu ya bahwa dia itu begitu besar, ya, begitu besar daripada badai. Ya kalau manusia, bagi manusia ini udah kena badai begini, ya kan, ombaknya 30 meter gitu ya misalnya atau apa. Ya kalau di laut ya, saya pernah lihat tuh film, buar gitu. Wah ini mau udah gak ada yang bisa berhentiin ya. Buat Tuhan nggak ada artinya sama sekali, orang dia ciptain semua. Tapi hebatnya dia bilang ini, tenanglah, I am. Dia nyebut dirinya itu pada posisi benar-benar yang tertinggi, termulia. Ya, jadi udah kita lihat gini, oh Tuhan bilang tenang sama kita. Kedua, dia tunjukin ini, ada nggak sih yang gua nggak bisa? Istilahnya, ada nggak sih yang bisa membatasi saya? Kalau udah bilang I am, nggak ada, saudara. Ya, dan yang terakhir dia bilang jangan takut. Ya, itu sebenarnya tinggal gini, Tuhan, tolong, Tuhan, saya pegang aja deh ujung jubahnya. Atau ya ayat 48 nih kalau di Markus bilang gini, kita baca sama-sama aja, 3-4. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, juga sadar ya, hendak melewati. Saudara, itulah sebabnya mungkin menjadi jawaban buat kita. Kenapa Tuhan nggak main gini aja, semua orang Kristen pokoknya wah hebat semua gini. Tuhan tuh memberikan ada dalam hidup kita nih, mau nggak? Ya, dia gentle, very gentle, gentleman. Ya, dia lembut.
Ya, even orang Kristen pelayan tadi, kalau dia bilang gini, enggak ah, memang udah bapak gue, nenek yang gue sakit ini, ya gue sakit ini. Ya udah. Ya, sayang kan? Banyak hal yang sayang sekali. Ya, tapi kalau kita lihat gini, ada Yesus selesai, ada Yesus selesai. Ya, ya tapi kan dulu Yesusnya masih ada di bumi. Emangnya sekarang kurang? Sama, bahkan Roh Kudus ingatkan itu memang iya. Dia mengingatkan itu sama kita semua. Jangan takut. Ya. Cuma waktu Yesus lewat atau kita punya di tempat ini atau kita dengar, kita bilang amin Tuhan. Amin. Ya, cuma ngomong amin kan? Artinya setuju Tuhan, saya ambil. Ya, saya percaya. Ya. Tapi di Markus 6 dibilang ini, lalu naiklah ya perahu mendapatkan mereka, angin pun reda, mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, saudara, puji Tuhan, sekarang dengar kan? Mestinya nggak bingung lagi, tetapi manusia itu bingung. Ya, sebab mereka peristiwa roti itu, yang tadi cerita peristiwa 5 roti 2 ikan, mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Ya, harden, keras, bahkan buta, blind. Saudara, hari ini kita ngelihat, ya, kayak waktu peristiwa Yesus jalan sama suami istri Kleopas, ya, Lukas 24:25. Lalu berkatalah kepada mereka, hai kamu orang bodoh, unwise. Bodoh itu mungkin nggak tahu, ya, bodoh karena nggak mau tahu, yang nggak mau belajar, nggak mau dengar yang benar, ya. Betapa lambatnya hatimu, slow heart to believe, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Makanya ini benar-benar tugas di mimbar, di memberikan kebenaran itu yang mesti sebenar-benarnya. Dan kita yang dengar nggak mau bodoh lagi, menolak bodoh mestinya. Ya, kalau masih mau dengar penghukuman, tadi Kristen keluar tuh ya, dia bilang, dia barusan dengar khotbah, nggak bisa. Itu Roma 8 ayat 1 kan dibilang ini, sekarang tidak lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Ada syaratnya bagi yang ini ya. Dia bilang, oh ini pakai NIV. Pokoknya ributin soal itu, intinya gini, ya, intinya bahwa nggak bisa. Padahal mau bagus mau ditambahin itu sebenarnya dalam kurung tuh kalau di Alkitab King James Version ya. Bagi yang hidup di dalam roh misalnya. Ya kita hidup di dalam roh ya kita nggak hidup di dalam perform, di dalam daging, kita hidup di dalam roh. Amin. Karena itu kita hidup di dalam Kristus, di dalam percaya. Mana bisa dibilang, mana bisa sih orang sehat terus? Memang nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Itu apakah hidup dalam roh? Hidup dalam roh, hidup dalam percaya, hidup dalam iman. Ya, dan orang mempermasalahkan seolah-olah tetap bodoh. Udah sampai di mereka nih, ya, sampai itu tetap bingung. Ya, tadi kalau di film kartun masih lebih bagus ya. Wah, kemudian mereka menyembah katanya, ya, bahwa wah kau anak Allah, nggak ada yang bisa bikin kayak begini. Ya. Tapi lihat Tuhan mau tunjukin apa sih kalau dibilang, oh kamu imannya kecil sih. Ya, bahasanya saudara, supaya apa? Supaya kita ambil lebih. Supaya kita mengambil percaya tuh kenapa sempret-sempret, banyakin. Ya, lebih percaya. Dan udah lihat bahwa dia itu sama sekali tidak mendakwa sebenarnya, tidak menghukum, dia memberi. Ya cuma mau nggak mau ada diajar lagi sama Tuhan, ya. Mau nggak mau, ya. Jadi tidak ada yang dapat menyetop grace Yesus. Yesus menyetop badai, ya. Mereka mau menaikkan Yesus. Selesai.
Ya, kita mau. Tuhan, ternyata sekarang kita dengar, iya ya, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan, seolah-olah mau melewati. Enggak, Tuhan, ambil. GCB Tuhan, kau tinggal di sini. Engkau pusat tadi. Ya, kita liatin aja. Ya, mereka mau tuh menaikkan dia ke dalam perahu. Ya, ini tulisannya Matius ya. Dan seketika di Markus ya, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya, jadi ada kata kunci maunya apa gitu. Terus jadi orang Kristen maunya apa? Ya, kita nggak mau lagi dong hidup di dalam garis kemiskinan gitu, atau di bawah ya udahlah asal hidup juga udah syukur gitu ya kan. Emang sih kayaknya rohani udah syukur gitu ya. Tetapi ya kalau kayak gitu Tuhan bilang gini, mendingan lu terima Yesus, gua bawa pulang aja ke surga. Ngapain lu ada di dunia panjang-panjang? Ya dong. Ya kan? Tuhan pengen nyatakan kemuliaannya loh dalam hidup kita. Ya. Lewat apa? Ya lewat kita biasakan gitu. Oh iya ya, forever young, forever healthy, forever strength. Good looking lagi. Orang tanya, lu tadi kesaksian juga bilang, kok jadi tambah muda gitu ya kan? Saudara, bukan karena kita usahakan loh, bukan karena perform kita. Percaya. Ya, karena lama-lama waktu kita baca Alkitab kita lihat, iya ya, kebutuhan manusia, kalau misalnya kita lihat Matius 6 aja, lihat burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Lihat bunga bakung di padang, tidak memintal, tetapi diberi pakaian. Tuhan berikan kehidupan yang ilahi dan tubuh, kesehatan, perform yang baik. Pulang balik kalau kita lihat seperti itu, makanya kita jangan terlalu heran. Ya, Tuhan memberkati kita secara tubuh baik, sehat, ya, apapun lah ya, pokoknya teksturnya baik dan diberkati berlimpah-limpah. Kehidupan punya berkualitas, ya, dan caranya ternyata nggak bisa perform, bukan kita yang buat, ya, kita dengar seketika Yesus naik dan Yesus ada dalam hidup kita nih, ya, seketika jadi seperti itu, ya. Cuman kan, nah kita lihat Petrus ya kan, ada ini kita lihat gedenya perahu, tapi kita lihat juga Petrus. Tadi Petrus itu hantu, terus itu hantu bukan, ya. Tuhan kalau engkau itu suruh aku, ya kan? Nah coba kita lihat Petrus sedikit ya. Lalu Petrus berseru menjawab dia, ini ayat 28 dari terusan tadi ya. Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Tuhan, apa bilang engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, ya. Jawab Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ini tergelitik dalam hati saya kan. Tuhan, buktiin dong, nyatakan dong, oh ya kan, buat yang wah gitu, ya. Yesus setuju saja, cuman seringkali malah jadi manusia tuh ngetes Yesus gitu ya, ngetes Tuhan itu akhirnya dia sendiri yang masalah gitu ya. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, maka takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku, ya. Dia lihat Yesus, mestinya dia merasa Yesus, mengecap Yesus, ya kan? Tapi yang dia rasa angin. Dia dengar Yesus tuh datang, tapi yang dia dengar tiupan angin, dirasakan dia mulai tenggelam karena apa? Dia takut angin dan gelombang. Ya, emangnya kalau airnya tenang, teduh, lempeng gitu dia bisa jalan di atas air? Nggak bisa juga kan? Ada gravitasi kan? Tenggelam juga, ya. Nah, tetapi ketika even di dalam posisi ini
Tuhan tolong aku. Undang, ya. Tuhan tolong kok. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, oh you little faith, why did you doubt? Jadi kata kuncinya sebenarnya kalaupun ya belum sampai di seberang, tiba-tiba di tengah Danau Galilea ada gelombang, tetap tenang gitu, karena ada I am, ya, dan dia yang membawa kita ternyata ke seberang, ya, nggak menenggelamkan even Petrus, ya, dan bagi kita sekarang, oh iya kalau kita dengar sekarang seolah-olah percayanya ayo dong, ini ada ini lagi loh, ada ini lagi, ya kan? Pokoknya kita laku saja, amin. Saudara masih gini, saudara punya masa depan yang gilang gemilang, saya bilang belum tentu lah. Mending gak bilang amin, bener gak? Jadi yang bilang bukan manusia, Tuhan. Ya, lalu mereka naik ke perahu, angin pun reda. Oke, ya, ubek-ubekan di Galilea lah ya. Ini kehidupan manusia, ya. Jadi kita undang aja Yesus, ya, masih ada masalah kita. Kita punya fresh grace, ya. Pada setiap tantangan, sebenarnya nggak ada tantangan, karena kita punya semua solusi, ya. Dan Tuhan nggak mungkin tenggelam itu. Nggak ada poinnya sama sekali, ya kan? Nggak pernah tuh tenggelam tuh, ya. Mau Petrus juga nggak tenggelam, amin, ya. Jadi setelah kita lihat ini, oh iya, dalam kehidupan ini bisa aja iblis kasih angin sakal kayak angin ini kayak ini. Cuman kalau kita lihat Yesus lagi, tenanglah, aku ini, jangan takut, amin. Sama-sama katakan tenanglah, aku ini, jangan takut, amin. Ya, beri tepuk tangan buat kalian ya. Ayo kita siapkan perjamuan kita. Jadi ada sebagian yang di luar, kita ke toilet ya. Coba sebentar. Biasanya I see grace. Yuk. Ya, pandang Yesus, I see grace. Ya, kita pakai berdiri. Jadi itu ayat kan firman Tuhan bilang, kalau kita punya masalah kita lempar pada Yesus. Ya, ada perahu kita susah maju, kita bilang Tuhan, nah, Yesus nggak pernah sekalipun mempersoalkan apapun masalah kita dengan berkata, oh lu yang salah sih, oh lu nggak begini sih, oh lu nggak begitu kan. Dia selalu, dari kemarin kita juga baca, dengar bahwa dia selalu memberikan pada kita solusi seketika, ya, karena dia bilang aku maafkan dosamu. Di posture dia, di nature dia memberikan solusi yang seketika dan luar biasa. Haleluya. Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see your peace, wonder for me. When I look to the cross, I see. I see grace by your sacrifice. I see love reaching for me.
Divine, I see love reaching for me. Precious love, washes and cleanses. Divine, healing flow, setting me free. I see grace. I see Saudara pandang Yesus, dia bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Matanya tetap tertuju kepada kita. Maka dia bersyafaat sampai saat ini buat kita. Dia pengantara kita. Dia intercessor. Dia pengantara kita kepada Bapa. Dan berkata sudah lunas, sudah dibayar. Apapun kegagalan kita, apapun kebodohan kita, apapun ketidakmampuan kita.